penghasilan eh, 30 juta per bulan itu luar biasa ya. Nah, itu yang menarik perhatian saya untuk bisnis properti. Waktu itu pertama kali diajak oleh ayahnya kawan untuk bisnis properti untuk nyariin sebuah rumah untuk pabrik. Closing pertama saya adalah closing 1 miliar. Dengan harga rumah 1,2 miliar ya. Dan di situ dapat komisi 3%, artinya kan hampir 30 juta. Nah, dari situlah kita memulai karir bisnis properti. Ternyata pas bisnis properti ada bisnis yang menarik. Jadi Mas Fauji, saya memulai karir bisnis properti itu bahkan dimulai di 2014, Mas. Wow, Ya, di sudah cukup lama 2014 ya, sebelum Coach masuk Wildan. membangun klaster dan kawasan. Dan sebenarnya ternyata pas kita lihat portofolio kita berawal dari peliparan properti, Mas, sebelum kita masuk ke Pati Group. Jadi dulu ceritanya ada sebuah rumah deket IPB dijual murah, rumahnya agak sedikit rusak. Akhirnya kita renovasi. Waktu itu belum kenal istilah peliperan, ya. Istilah peliperan, beli rumah seharga 45 juta, 120 meter, 4 kamar tidur. Dibuat rumah kos-kosan waktu itu. Rumah tinggal tapi yang dipakai untuk mahasiswa waktu itu. Dijual 160 juta, udah fully furnished. Murah banget ya waktu zamannya, Mas. Sekarang kita jual udah ratusan juta, miliaran. Nah, itu pertama kali saya baru sadar itu bisnis peliperan, Mas. Gitu. Dan kebanyakan saat mau mulai klasteran, kita terjun klaster 5.000 meter pertama kita itu jauh sebelum Tasnim ternyata. Saya pernah buat namanya Revah Residen di Cibanteng sebelum gabung di Tasnim Group. Nah, disitulah kita, oh kayak gini ya bisnis properti menarik ya. Bahkan kita ternyata sebelum kita bikin Villa Kos saat ini, Kostel dan lain-lain, sejak nyaman mahasiswa ternyata saya sudah buat kos-kosan yang cukup besar dan kamarnya banyak gitu ya. Nah, itu ternyata jadi portofolio mengingat tahun-tahun sekarang atau bulan-bulan sekarang, oh sekarang kok kita banyak main peliperan kos-kosan. Ternyata itu sudah dimulai jauh sebelum saya memulai karir sebagai seorang developer atau seorang peliperan. Gitu. Jadi zaman mahasiswa kita sudah buat kos-kosan ya walaupun belum maksimal ya waktu saat itu dan sekarang itu menjadi cikal bakal. Nah, dari sanalah akhirnya kita punya wawasan belajar properti syariah dan akhirnya menjalankan sebuah bisnis. Nah, mulai karirlah menjadi seorang developer. Dulu kita memulai karir di Tasnim Group ya. Alhamdulillah dulu sudah ada kurang lebih 11 klaster di dalamnya dan satu kawasan wisata. Pas dilihat kembali, ternyata itulah memaksimalkan value ya dari apa yang menjadi konsep dasar peliparan kita. Jadi dulu punya ada seorang kawan ingin menjual asetnya, ya, saat itu asetnya jauh dari mana-mana, jalannya sulit dan lain-lain. Tapi kita melihat potensi, oh ini ada kearifan lokal nih, sawahnya masih bagus, sungainya masih bagus. Nah itulah cikal bakal sekarang menjadi Waru Pamlen yang menjadi sebuah kawasan ya. Di situ ada beberapa proyek Tasnim. Salah satunya apa? Ternyata dengan memaksimalkan value lagi. Yang tadinya tanahnya murah, harga 50.000, 150.000, sekarang udah dijual di atas 3 juta, 4 juta per meter. Berkat apa? Ternyata berkat memaksimalkan value. Bagaimana kita bisa membaca, oh ternyata bisa loh mengembangkan bisnis properti itu dengan cara mengembangkan value. Orang dulu zamannya, mungkin zamannya sekarang banyak tuh kaplingan wisata dan lain-lain. Tapi kita udah mulai di 2015 saat itu. Oh, ternyata dengan memaksimalkan kearifan lokal dan memaksimalkan value yang ada di sekitarnya bisa memberikan nilai tambah. Nah, inilah cikal bakal akhirnya menjadi sebuah Waru Pamlen yang ujung-ujungnya menjadi Tasnim Group ya dulu. Ya, kita menyelesaikan 10 klaster saya di Tasnim Group dan semuanya sold out, jual cash-cashan. Sebagian besar, hampir 60% setelah kita telaah, walaupun kita developeran waktu itu, konsep yang kita bangun ternyata adalah dengan konsep metode peliparan properti, Mas Fauzi, atau kawan-kawan. Ternyata dimulai dengan konsep peliparan. Misal Tasnim Residen 1, ternyata konsepnya adalah peliparan kapling waktu itu. Jadi saat awal mulai karir, jual kapling dulu ya ada lahan kurang lebih di dulu 4.000 sampai 5.000 meter kita pecah tapi pecahnya sangat sederhana masih melalui AJB AJB-nya dipecah beli harga sekian ratus ribu kita jual sekian juta dalam waktu beberapa bulan sold out
Mulai lagi Tasnim Residen 2 ternyata. Ternyata sama. Mulainya dengan konsep peliperan juga. Ya, mulai dari 10 unit, 10 unit kedua, 10 unit ketiga, bertahap. Bahkan ada yang namanya Tasnim Garden, dan itu terdiri dari beberapa tahap, yang unitnya ujung-ujungnya ratusan, dimulai dengan konsep peliperan juga, dengan memaksimalkan value. Ya, value apa yang kita bangun? Salah satunya adalah konsep dari bagaimana berkebun yang baik gitu ya. Dengan adanya villa dan lain-lain itu kita mulai ya, qadarullah di 2020 pandemik ya, awal 2021 ya saya memutuskan untuk solo karir. Mulailah berbisnis peliperan. Ternyata kalau sebelum kita main di developeran, ternyata sudah mulai dengan konsep peliperan. Jadi di 2015 sampai 2020 kita main developeran menghasilkan 10 klaster dan satu kawasan wisata. Ya akhirnya kurang lebih 11. Di 2020 tuh tepatnya 2021, ini 2020 akhir kita main peliperan. Kodarullah dalam waktu 2 tahun ternyata sadar nggak sadar kita menghasilkan 16 proyek. Berarti tadi 11 tambah 16 berarti totalnya berapa tuh? Sudah 11 tambah 16, 27 proyek. Ya, 27 proyek kita menyelesaikan sebelum Tasnim sendiri ada kurang lagi 3 sampai 5. Berarti udah 30 proyek awal 2021 kita kembangkan. Ketika kita memahami konsep peliperan dengan cara value, nanti kita bongkar ya satu-satu contoh kasusnya banyak yang kita bisa maksimalkan value-nya itu apa. Ini percepatannya luar biasa. Saya masih ingat waktu Mas Fauji gabung ke kita 2020, awal 2021 ya waktu itu, pandemik ya. Benar-benar, Ya, guys. tapi di tengah pandemik ternyata kita tumbuh melesat gila-gilaan dengan konsep peliperan. Salah satu konsep peliperan yang paling banyak waktu itu adalah ada tiga ya kita, terutama build, terusnya rumah jelek dibuat rumah bagus, atau secondary flip. Yang ketiga adalah mini cluster. Nah, itu yang menjadi cikal bakal peliperan saat ini. Ya, salah satunya dengan memaksimalkan value. Adanya pandemik adalah peluang untuk kita bermain flipper yang nggak harus modal dari kita sendiri atau nge-flipper rumah kita sendiri atau proyek kita sendiri. Tapi yang kita flip adalah rumah customer dengan menawarkan konsep yang berbeda. Nah, itu cikal bakal flipper gitu ya. Ada berapa tuh? Kurang lebih setengahnya ya, lebih dari setengahnya ya, 70% kita mulai dengan konsep build, design and build ya, yang ujung-ujungnya sekarang jadi divisi sendiri konstruksi. Tapi dengan catatan waktu itu kita memang menyiapkan, menawarkan konsultasi untuk desain dan kerjanya oleh kita. Ya, jadi nggak pakai iklan, nggak pakai apa gitu ya, tapi menawarkan konsep liperan. Waktu itu booming banget, rumah-rumah yang tadinya terasa orang-orang nggak ada di rumah, ujung-ujungnya butuh ruangan yang lebih, butuh renovasi yang lebih karena banyak di rumah. Nah, konsep liperan naik daun di sana, ya, dengan cara memaksimalkan budget seminim mungkin tapi dapat hasil yang maksimal. Jadi ide di sini design thinking yang kita mainkan, bagaimana fasad rumah yang jelek kita renovasi, fungsi ruang yang sempit kita bisa buat lebih banyak kamar, atau fungsi ruangan yang lebih, rumah yang satu lantai kita buat jadi dua lantai dengan budget tentunya menyesuaikan klien. Itu peliperan gitu. Kita mulai peliperan dan kita nggak kerjakan sendiri, bekerja berkolaborasi dengan mitra. Nah, itu kalau teman-teman pengen bermain peliperan, salah satunya adalah design and build. Jadi konsepnya aja yang kita tawarkan kepada customer dan kita kolaborasi dengan konstruksi ya, kontraktoran gitu. Yang kedua, 2020-2022 ya, saat pandemik berlangsung, yang kita maksimalkan adalah secondary flip. Ya, artinya kita ada rumah jelek, kita renovasi, kita bangun lagi. Itu juga menghasilkan hal yang luar biasa. Jadi value-nya harus bisa menyesuaikan yang menjadi kebutuhan utama. Waktu itu kita mulai dengan rumah rooftop ya. Kita jual rumah 4 kamar, 5 kamar, 3 lantai dengan ada rooftop dan ruang kantor hanya 500 juta. Dan itu juga aku keras, itulah cikal bakal menjadi peliperan. Dimulai dari rumah kita sendiri. Nah, itu
Dengan cara apa? Maksimalkan value. Belum ada di sana rumah 3 lantai di harga 500 jutaan saat pandemik. Nah, itu laku. Yang kedua juga yang ketiga di 2020 2022 kita memaksimalkan value Priperannya adalah dengan membangun eh, Priperan komersil, ya, barang-barang investasi. Waktu itu kita buat yang namanya kontrakan dengan konsep mini home. Nah, ini juga dalam waktu yang sangat relatif sedikit, ya, maksudnya cepat, itu bisa maksimal. Ya, saya masih ingat waktu itu kita jual kapling agak susah, jual rumah agak susah. Kita dapat tanah memang masih sangat murah di 350.000 sisa sisa dari proyek kita sebelumnya, yang ujung-ujungnya kita tawarkan lagi. Saat itu kita tawarkan konsepnya dulu terhadap konsumen. Saya mau buat kos-kosan loh, tapi kos-kosan desainnya bagus. Harganya waktu itu di 500 juta dapat 4 rumah. Langsung dibeli, diborong, ya, dan di DP 50% di awal. Jadi bisa dibilang kita mulai bisnis peliperan ini adalah dengan ide, ya, dengan konsep dulu waktu itu. Kebayang ya? Berarti 16 proyek ini bukan kita memulai dulu dengan modal uang, tapi dimulai dengan model konsep. Wah, ini luar biasa, percepatannya luar biasa. Nah, itu yang kita pertama kali memulai Fliperan. Kita jalankan kurang lebih ini 2 tahun, ya, dan alhamdulillah semuanya ter-BAST-kan dengan baik atau ter-delivery kepada customer dan rumahnya juga sangat baik. Ini nanti ada portofolionya sebenarnya cukup banyak juga. Nah, itu yang membedakan bisnis flipper ada sesimpel itu saja. Bagaimana kita bisa menawarkan konsep, menawarkan ide, menawarkan value yang dirasa berbeda dari sebelumnya kepada customer. Yang ujung-ujungnya itu bisa memberikan nilai tambah dan bisa fast moving. Jadi khasnya flipper kan biasanya ada 3 ya. Satu, di mana kita jadi decision maker, pengambil keputusan. Jadi kita bukan sebagai broker, kita bukan sebagai kontraktor, kita bukan sebagai developer, tapi sebagai business owner, khususnya bisnis peliperan. Jadi kita yang memutuskan, oh ini ada tanah, nanti kita buat kontrakan, oh ini ada rumah, kita buat jadi bagus, oh ini ada konsep ditawarkan untuk klien untuk dibangun dan lain-lain. Nah, itu kita mulai dengan konsep seperti itu. Jadi memaksimalkan value value tersebut yang kita menjadi decision maker utama. Yang kedua, nilai utama dari sebuah flipper adalah membentuk value. Ya, bagaimana kita kreatif. Jadi dari 16 desain ini secara otomatis desainnya beda-beda. Nanti banyak ya foto-fotonya. Ini beda-beda banget. Tidak satu sama satu dengan yang lainnya. Artinya setiap orang mempunyai kebutuhan. Jadi kalau di kantor kan memahami 4K sampai 5K ya. Bagaimana karakteristik mereka, keinginannya, kebutuhan, kemampuan dan keputusannya, ya. Sehingga kita bisa meramu apa yang kira-kira menjadi keinginan, kebutuhan dan sesuai kemampuannya, gitu. Setelah itu baru kita desainkan, kita tawarkan, kita melakukan audiensi, kita melakukan presentasi, Pak, gimana kalau dibuat kayak gini dengan anggaran yang sesuai dengan Bapak? Desainnya kayak gini. Ini bisa bisa teman-teman saksikan di YouTube kita ya, banyak ya, gitu. Nah, di 2022 2023, artinya 1 tahun ini, kita melakukan perombakan yang cukup besar ya. Salah satunya kita melakukan percepatan luar biasa di bisnis flipper ini. Dan bahkan saat ini juga masih banyak banget yang sangat running. Artinya kita bertumbuh eksponensial. Main flipperan mulai dari 1, 2, 12, 2 tahun 16. Ini dalam 1 tahun kita menghasilkan berapa puluh project, gitu ya. Dan rata-rata isinya banyak. Maksudnya satu titik itu bukan satu lagi, tapi apa beberapa unit gitu ya. Terutama kita sekarang banyak banget main peliperan mini cluster, rumah second atau rumah premium ya. Bahkan ada yang harganya cukup premium, luas, dan kita bermain komersial area. Dan sambil membangun build. Bahkan keputusan di bulan kemarin, ya sudah, ini sudah bisa bermain dengan konsep konstruksi sendiri. Sudah punya ada tim sendiri. Tidak hanya build aja, tidak hanya bisa menawarkan konsep saja, tapi kita bisa eksekusi dengan cara kontraktoran yang ujung-ujungnya kita buat divisi kontraktoran, akhirnya punya bisnis lagi. Nah, di sini kita lebih beragam membuat bisnis
apa namanya, peliperannya. Ada yang kontrakan, ada yang kos-kosan, ada yang rumah premium, ada mini cluster ya, ada homestay, ada guest house, ada hostel, makin banyak ya. Ide-idenya bisa kita kembangkan. Jadi bisnis prepper ini nggak sempit, bukan hanya ngelihat rumah second kita perbaiki, kita bangun atau hanya apa saja, tapi bagaimana kita bisa menggali apa yang menjadi demand, keinginan market atau buyer value yang diingin, value-value yang diharapkan oleh customer, dan kita ejawantah. Bahkan kebijakan di akhir-akhir bulan ini, jadi list building is king. Jadi berdasarkan list building, Kang, banyak nih harga yang minta 700 jutaan, harga sekian di sini. Ya udah kita buat klasternya gitu. Ya, kalau awalan memang kita mulai konsep yang ditawarkan kepada customer. Kalau sekarang konsepnya adalah demand customer yang kita wujudkan dalam bentuk project seperti itu. Dan luar biasanya percepatannya makin cepat, dan saya pikir nanti tahun depan juga eksponensial eksponensial kita akan makin besar ya, sampai target kita one day one project gitu ya. Jadi pertumbuhan Flipper, bahkan saya banyak banget nggak ngisi acara di apa di tahun ini karena memang pertumbuhan project kita simultan cukup panjang gitu ya, cukup banyak banget yang kita buat. Ini hanya sebagian aja teman-teman foto-fotonya, tapi masih banyak lagi yang kita sudah selesaikan dengan desain dan model-model yang berbeda. Makin banyak, ini data lama saja gitu ya. Itu kita sedang maksimalkan. Jadi main peliperan itu banyak banget caranya, ya. Apa konsepnya juga banyak sendiri. Jadi ya tadi yang dikatakan flip itu artinya membalikan keadaan, di mana sesuatu aset yang tidak bermanfaat, kurang maksimal, kita maksimalkan, ya. Jadi selama itu asetnya berbentuk properti, ya itu jadi peliperan properti, ya. Asetnya memang itu bisa di, bahkan yang tadi kemarin sore kita masih gerakan adalah kita punya 37 aset di belakang IPB milik satu orang untuk kita bisa sedang maksimalkan. Bukan hanya buat kos-kosan aja gitu ya. Kita bisa buat kafe di situ, kita bisa buat sport area di situ, kita buat banyak lah yang ide-ide yang kita buatkan. Salah satunya memang kayak gitu. Jadi apa yang dikatakan Flipper itu membalikan keadaan di mana kita menjadi decision maker atau business owner dengan memainkan value atau memaksimalkan value, ya terutama value internal. Dan yang menjadi khasnya perputaran bisnisnya fast moving, cepat banget. Ya, jadi ini profesi juga teman-teman. Orang yang bertransaksinya ini disebut flipper. Ya, kalau 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 marketing kan marketers ya. Kalau developing itu kan developer gitu ya. Kalau kalau yang produksi itu kontraktor. Nah, ini bisnis salah satu profesi juga. Seorang flipper itu adalah seorang profesi. Ya, prosesnya disebut flipping gitu ya. Jadi ini juga yang dibentuk. Ya, ini kemarin kita sudah bahas bagaimana beberapa apa namanya yang menjadi keunggulan di Flipper sendiri ya, yang bikin kita nyaman, fast moving, bisnis perputarannya cepat, itu terbukti ya, eksponensial ya. Saya mulai pertama kali hanya satu dua project, di Tasnim kita kembangkan belasan klaster. Setelah pandemik malah kita bikin hampir puluhan klaster. Dan tahun ini juga puluhan, bahkan lipatannya udah puluhannya udah 3 kali 4 kali lipat. Artinya memang benar bisnisnya pas moving ya. Apalagi kalau kita memakai standar-standar dasar untuk berbisnis flippernya. Waktu awal karir sih, waktu awal mula-mula flipperan semuanya kita ambil. Kalau sekarang enggak. Demand, kebutuhan kita sesuaikan dengan FS dan lain-lain. Ya ada juga project yang nggak pas moving ya. Itu juga jadi bahan evaluasi buat kita. Tapi belakangan ya udah, project itu kita jalani dengan konsep yang cepat banget. Bahkan keunggulan selanjutnya adalah bisnis peliperan ini bisa dengan skala luasan apapun. Ya, karena bagaimana kita bisa memaksimalkan efektivitas lahannya. Ya, mulai pertama kali dari 72 meter, 144, 500, ya sekarang terus berkembang dengan luasan-luasan yang berbeda. Bisnis prosesnya mudah banget teman-teman, nggak ribet ya, nggak ribet banget, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari
market sendiri. Sesuaikanlah value-nya yang lagi kekinian, ya. Itu gampang banget bisnis propernya. Untungnya gede, simple, dan yang pasti lebih agile, gitu ya. Ya, kemarin kita sudah bahas bisnis prosesnya, bagaimana membuat sebuah peliperan, ya. Ini nanti kita bahas bagaimana roadmap-nya supaya bisa berjalan dalam 1 tahun perputarannya minimal 3 kali putaran. Kebayang ya, bisnis peliperan itu kalau setahun 3 kali putaran untuk pemula, satu putaran satu proyek aja, ya satu putaran satu unit maksudnya. Ya bisa juga kalau bikin mini cluster pasti lebih dari satu unit gitu. Kalau kita udah pasti sekarang satu proyek lebih dari satu unit. Anggap aja satu proyeknya rata-rata di 500 sampai dengan 1 M. Biasanya keuntungannya kan 10 sampai 30%, rata-ratanya di 20% lah. Kalau dari 1 M rata-rata untungnya 20%, dalam setahun berarti omsetnya 3 miliar. Dengan keuntungan bersih di 500 sampai 600 juta. Itu cukup lumayan, ya. 500 sampai 600 juta untuk profesi yang tidak mengganggu kegiatan sehari-hari itu cukup lumayan. Maksudnya tidak harus kita keluar dari pekerjaan kita, tetap kita sebagai misalnya kalau PNS, kita sebagai marketingnya tetap marketing, tapi kita di sini tetap bisa menghasilkan gitu. Nah, ini polanya, teman-teman. Setelah kita kerjakan, ini polanya. Bahkan sekarang ada pola-pola yang bisa makin mempercepat bisnis prosesnya. Gitu. Selama kita memahami bisnis proses ini, ya, dalam tempo tersebut, ya. Dan ini juga journey-nya, teman-teman, yang bakal dilakukan. Hal ini juga tentu saja bergantung dengan konsep bisnis flipper apa yang diambil. Ada yang bisnis flipper nggak usah cari lahan, ada bisnis flipper yang memang nggak harus bikin appraisal dulu, bisnis plan, ada yang nggak harus negosiasi, ada yang legal izinnya sudah tersedia tinggal jalan, bahkan ada flipperan yang nggak harus dipasarin sendiri gitu, nggak harus dijual lagi. Tergantung bisnis prosesnya. Sepanjang-panjangnya bisnis proses flipper, minimal ada 6 tahap ini. Ya, sepanjang-panjangnya. Nah, yang menariknya adalah nanti kita bisa bahas nih, oh bagaimana sih kita mencari kriteria lahan yang sesuai dengan peliperan. Jadi ada standarisasi. Gimana sih cara mensurveinya supaya ini punya nilai yang tinggi, gitu. Itu kita bisa nanti kita obrolkan bagaimana proses-proses mencari lahan dengan cara konsep peliperan dan melakukan survei yang tepat agar peliperan ini berdampak pada kita. Yang kedua, ada juga dalam customer journey ini melakukan 3 hal utama, melakukan possibility tadi, melakukan appraisal atau penilaian terhadap tanah atau bangunan yang akan kita flip, dan melakukan bisnis plan simple agar kita bisa paham bisnis proses dari pelipuran yang kita ambil, gitu. Bahkan bisnis plan ini bisa kita gunakan untuk investor, untuk bisa menghasilkan modal di awal. Nah, biasanya ada 10 step ya, bagaimana agar proyek ini bisa berjalan cepat, aman, dan nyaman. Nah, ini ada caranya ya, namanya possibility study. Semakin kini kita makin spesifik terhadap possibility study-nya. Yang kedua, seorang flipper itu harus bisa melakukan appraisal atau menilai harga rumah maupun tanah atau bidang properti yang kita ambil agar harganya layak, yang kita bisa maksimalkan lagi, yang ujung-ujungnya kita bisa flip lagi, gitu ya. Itu yang utama. Yang ketiga, dalam customer journey-nya bagaimana kita bisa melakukan pembuatan bisnis plan yang sederhana, ya. Bisnis plan ini biasanya dipakai oleh tiga, ya. Satu, dipakai kita sebagai bentuk barometer bisnis kita. Yang kedua, dipakai kepada pemilik tanah agar bisa melakukan negosiasi dan akuisisi dan mendapatkan hot deal yang tepat. Yang ketiga, bisa dipakai kepada investor. Nah, gimana caranya? Nanti kita bongkar. Oke. Yang selanjutnya dalam customer journey ini kita bisa melakukan negosiasi dan akuisisi. Ya, negosiasinya lebih simpel dalam bisnis pelipuran ini. Suara Coach Wildan ke mute ya, sepertinya. Sorry, sorry. Ya, mitigasinya, negosiasinya cukup simpel ya, teman-teman.
Bahkan kita ada cara-cara negosiasi yang handal yang bisa kita lakukan dari hampir 50 project yang kita buat sampai detik ini sepertinya nggak ada yang beli ya Pak Soji. Nggak ada yang dibeli, semuanya hot deal. Nah, mungkin kebijakan tahun depan kita lebih baik mulai beli ya. Ya, ini tergantung situasi keuangan teman-teman gitu ya. Tapi kita akan ajarkan bagaimana cara akuisisi yang tidak biru mengeluarkan modal dari kantong kita, gitu ya. Itu ada caranya. Dan relatif banyak kita melakukan kerjasama dan syirkah. Iya, hampir ada nggak sih proyek kita yang kita beli, Mas Ozi? Kalaupun beli dengan cara hot deal ya, termin ya, pendek. Maksudnya panjang cara bayarnya, tidak tidak langsung cash-cashan keras gitu. Dan ada di seminar-seminar yang melakukan pembelian NPL ke bank, yang beli lelang dan lain-lainnya, tentu saja itu ngeluarin budget uang duluan ya, budget uang banyak. Ya nggak salah juga kalau ada uangnya, tapi kalau kita mulainya dengan budget yang minim tentunya, cara negosiasi dan akuisisi yang efektif ini tentu saja akan bisa muterin bisnis kita. Dan ini bukan omongan ya, karena sudah terbukti bukan proyek satu dua proyek, tapi sudah puluhan proyek yang kita selesaikan dengan cara-cara negosiasi ini, gitu. Selanjutnya dalam pre-pro journey sendiri ada tahapan di mana mengurus legal dan izin, tapi tidak semua ya. Kayak pre-pro building ini ya izinnya hanya izin warga saja karena IMB-nya sudah tersedia, SAM sudah tersedia atau yang secondary dan lain-lain itu nggak panjang. Kalaupun ada yang panjang misalnya cluster tapi dengan si konsepnya simple itu pun tidak terlalu lama gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin pemasaran yaitu marketing, selling dan branding. Yaitu juga nanti kita pahami ini prosesnya cukup panjang. Nanti Mas Alfian akan ngobrol banyak bagaimana cara memasarkan yang efektif dan efisien. Mungkin sekarang yang lebih jago tuh Mas Fauzi itu bisa soalkan project sebelum launching. Itu juga pemasaran kita akan bongkar trik-trik bagaimana memasarkan project ya. Kita banyak cara ya memasarkan project itu bisa lewat list building, lewat meta ads, lewat apa namanya survei survei serentak dan lain-lain. Itu ada step-stepnya, ada cara-caranya yang kita bisa lakukan gitu. Dan yang luar biasanya adalah dalam journey selanjutnya adalah ada project yang memang harus dibangun, ada juga project yang harus dibangun ya. Misal kalau misalnya peliparan kaplingan kan bangunnya simpel. Tapi kalau rumah, nah ini juga atau rumah secondary itu juga bisa kita lakukan. Nah, nanti kita akan ajarkan cara-caranya pemilihan bahannya, bagaimana merubah fasad lama itu menjadi fasad baru yang lebih cantik gitu. Tentu saja dengan efektivitas dan efisien yang lebih murah gitu ya. Dan proses-proses memahami struktural, memahami pembangunan sehingga kita tidak salah memilih bahan atau tidak salah memilih tukang dan lain-lain. Ini step-step dalam journey peliparan yang biasa kita lakukan, gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa jadi apa ya cara buat teman-teman melakukan bisnis peliparan ini, gitu ya. Ini kemarin kita sudah bahas kunci sukses di bisnis properti khususnya bisnis peliparan. Ya kurang lebih ada berapa belas cara. Nah ini kita bahas sebenarnya di seminar kita di Jogja, kita bongkar semua caranya, kita proses prosesnya. Nah kita akan fokus bisnis modelnya ya. Oke, jelas teman-teman sudah bisa memahami? Sudah kebayang? Lanjut? Atau kita masuk ke sesi tanya jawab dulu Mas Waji? Saya izin minum dulu. Oke, boleh teman-teman. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya mungkin. Kita kasih kesempatan ya, sudah ada 64 orang. Atau teman-teman ingin bercerita bagaimana teman-teman bisa memulai bisnis propertinya mungkin ya. Apakah ada yang juga mungkin barangkali mengawalinya juga dengan gaya flipper juga mungkin, tapi belum belum menyadari bahwa itu flipperan begitu ya. Artinya bisa dilakukan percepatan, ada kuncian-kuncian, ada strategi-strategi tersendiri. Boleh teman-teman, silahkan. Nah, ini beberapa portofolio-portofolio ya, teman-teman yang sudah kita lakukan. Jadi memang
ketika kita bisa mengetahui kuncian-kunciannya itu menjadi faktor keamanan kita ya teman-teman dalam membuka sebuah project. Jadi bicara Flipro juga seperti yang disampaikan Coach Kang Wildan mau tanya. bukan juga ini ya teman-teman kita murah-murahan gitu ya. Tetapi kita ada filternya ya teman-teman. Ada yang harus kita screening. Silakan Pak Setiawan mungkin Ya, sudah open mic. Kang, iya, kalau kita mau mulai bisnis peliperan, tapi masalahnya modal awal tuh kurang. Gimana cara mendapatkan modal, Kang? Siap. Wah, ini pertanyaannya Pak Setiawan ini biasanya mewakili banyak orang nih. Mengenai modal nih, Coach Wildan. Ya, tadi kan sebenarnya saya udah cerita ya. Kita hampir mengerjakan kurang lebih 50 proyek itu bisa dikatakan mungkin itu tanpa modal dari kita ya. Maksudnya ya memang modalnya minim banget sih kita mulai itu ya. Bisa dikatakan semuanya ya hanya menjalankan tugas. Apa saja yang kita lakukan tadi kalau kalau jeli ketahuan tuh. Bagaimana kita bisa melakukan perputaran proyek itu bisa cepat ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mindsetnya dulu. Mindsetnya dulu nih sebelum ngomong duitnya dulu. Ya, mindsetnya harus bener. Namanya berbisnis itu tidak melulu harus menggunakan uang kita. Oke, tidak melulu harus menggunakan uang kita. Yang kedua, dalam memulai bisnis tidak melulu harus berupa uang dulu, ya. Tidak melulu harus, oh saya pegang uang, belum tentu kita pegang uang misalnya miliaran, ratusan juta, miliaran dan lain-lain, bisnis itu akan berjalan lancar, belum tentu. Belum tentu ya. Tapi kalau mindsetnya udah bener, ya pasti bisa gitu ya. Jadi yang pertama benerin dulu mindsetnya bahwa memulai bisnis itu bukan dari uang. Iya benar sih sebagian dari uang ya, tapi uang itu nggak menjadi hal yang utama. Tapi memang uang yang mengontrol kebijakan dalam bisnis, gitu ya. Tapi kan bisa juga uang itu nggak harus sumbernya dari kita. Kalau teman-teman pahami 2021, saya tuh awal 2014 bangkrut ke 2015. Minus cukup dalam, kita mulai lagi. Dan itu bisa comeback-nya besar. Apa yang dilakukan? Berkolaborasi, yang kedua. Dan bersinergi. Jadi saya masih ingat banget kita punya, aduh, Masya Allah, ini ingatnya sedih banget. Punya dikatakan punya minus yang cukup panjang, kita bukan lagi mulai dari zero, tapi from minus to hero. From minus to hero di kantong tinggal 10.000, Mas Fauji ini masih ingat banget 10.000 yang sangat berharga, yang bisa mengembangkan kawasan puluhan hektar gitu. Itu masih ingat banget. Dan saya juga masih ingat di tahun 2020, 2021, saat kita mulai lagi bisnis flipper, itu pun halnya sama, bukan berupa uang, tapi yang kita lakukan adalah kolaborasi dan bersinergi. Ya, yang perlu kita pikirkan adalah yang pertama memahami ilmunya. Ya, itu dibongkar tuh. Salah satu ilmunya adalah ilmu bagaimana bisa melakukan negosiasi dan akuisisi lahan dengan cara gratis. Maksudnya gratis itu tidak mengeluarkan budget uang dari kita. Yang kedua, memahami bisnis prosesnya, sunatullah bisnisnya, yang ujung-ujungnya kita bisa ngatur cash flow, gitu. Kalau cash flow ini bisa kita atur, perputaran bisnis bisa berjalan dengan lancar. Semua ada ilmunya. Maka perlu untuk mendapatkan cash flow, akuisisi lahan yang baik, itu harus melakukan kolaborasi dan sinergi, gitu. Ya, dengan pemilik tanah, dengan pemilik modal dan lain-lain. Yang ketiga, kita paham juga ilmu bagaimana melakukan pemasaran ya. Jadi bisa jadi mungkin kita di banyak project dari kita, kalau bahasanya Indra tuh sold out sebelum launching gitu. Artinya apa? Melakukan pemasaran dulu gitu. Ya, tentu saja legal dan izinnya beres dulu ya. Legal, izin semuanya beres dulu ya. Itu yang perlu dilakukan. Jadi sekali lagi mindsetnya harus benar, ilmunya harus tepat, kolaborasinya harus pas. Itu bisa jadi kunci bagaimana bisa memulai bisnis dengan cara yang efektif dan efisien. Maksudnya bukan
hanya berupa uang yang harus kita jalani gitu. Kebayang ya? Karena kalau ini Mas Setiawan ini dulu sering ikut nih, baru datang lagi Mas Setiawan. Mindsetnya masih sama deh. Semenjak ngopi pertama sampai ini mungkin ngopi ke seri 100, berarti yang perlu dirapikan adalah mindset kitanya dulu deh. Jadi nanti Kang, ada yang level kedua, gini. Kang. Hah? Yang kedua, gimana Kang caranya untuk memasarkan supaya sold out sebelum launching? Sold out sebelum launching ada, teorinya ada. Yang pertama itu tentu saja mindsetnya lagi dirapihkan. Jadi kalau 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 kita mindsetnya kes-kesan ya. Ada sih nggak sih proyek kita yang cicilan Kang Puji? Nggak ada ya sampai detik ini ya. Ya, coach belum. Belum ada ya. Semua hampir cash dan cash bertahap gitu ya. Pertama Cara yang perlu pemasarannya tuh Kang. ya cara pemasaran ini masih bahas. Yang pertama sebelum ngomong cara pemasaran ini ke teknis panjang banget kalau ngomongin teknisnya. Tapi yang perlu diawali adalah mindset yang benar. Yang kedua, produknya harus winning dulu. Sebelum ngomongin teknis cara masarin, produknya harus winning dulu. Produk yang winning dimulai dari apa? Customer demand. Customer demand dimulai dari apa? Buyer value. Buyer value dimulai dari apa? Values apa? USP, unique value proposition. Jadi dimulai dari hal itu dulu. Produknya ciptakan produk yang winning. Kalau pengen produknya sampai. Yang ketiga, ciptakan traffic sebanyak-banyaknya dan produk sebatas-batasnya. Maksudnya sedikit-dikitnya. Misal gini loh. Kalau kita trafficnya banyak banget, tapi produknya spesial. Bahkan dari semua produk kita yang kita jalankan, jarang banget kita pakai desain yang satu untuk pakai project yang lain. Ada nggak sih desain yang kita pakai untuk project yang lain? Belum ya sampai ini ya. Selalu berbeda ya Mas Fauzi ya. Benar-benar, Untuk coach. spesial terhadap produk tersebut. Dan itu diminati oleh banyak orang. Kalau secara teknis, oh berarti kan generator trafficnya harus banyak. Generator traffic nggak bisa satu, harus banyak. Kalau kita jujur aja, generator traffic banyaknya lewat Meta ya. Masih banyak Meta, Instagram dan Facebook, terutama kita menggunakan app. Yang kedua, generator traffic kita yang paling banyak agent dan agency. Itu yang paling banyak yang kita buatkan. Yang ketiga list building gitu. Nah, itu trafficnya dimainin dulu. Ya, jadi kalau mau buka project, trafficnya dimainkan setelah produknya winning. Jadi kalau produknya winning dengan otomatis cepat juga jualan. Nah, dan yang keempat harus tahu momentum juga. Misalnya mau launching, misal saya kejar launching itu akhir tahun, ya. Sebelum akhir tahun berarti per bulan ini Oktober, November itu udah harus saya siapin dulu tuh. Akuisisi lahannya, negosiasi, perizinannya, legalsnya, physical evidence-nya itu berjalan beriringan. Sehingga ketika kita akan launch berapa bulan yang akan datang, produk ini udah winning. Karena biasanya berdasarkan pengalaman kita di akhir tahun tuh properti itu biasanya naik ya. Apalagi produk-produk yang sifatnya investasi gitu. Itu banyak tuh. Karena di situ ada bonus akhir tahun, ada yang macam-macam lah ya. Itu keluar. Nah, di situ kita coba siapkan. Itu caranya sih beberapa. Kalau ngomongin teknisnya banget panjang ya. Itu ada di materi bagaimana melakukan pemasaran. Clear ya? Iya, terima kasih Oke, Kang. siap. Terima kasih, Pak Setiawan. Mas, Oh, ini dari mas tanya Pak mas. Arya. Arya Adi, boleh open mic, Pak Arya? Apakah beliau masih on? Mas boleh tanya mas. Oke, Bang Yan. Boleh. Ya, nomor satu pertanyaan saya itu, Boleh buka videonya oh, biar sambil kenal. ini lagi di ruangan RS ini pak. Oh, Oh Masya iya, Allah. ya. Oh, masak. Ya, pertanyaan saya pertama, itu kan cuannya range-nya 20-25 ya. Nah itu cuannya segitu, konstruksinya berapa, terus ambilnya barang berapa. Itu yang itu satu A ya. Yang satu B, masalah konstruksi ya. Kalau terkait sama waktu sama perubahan harga. Ini sekarang kan US sudah 15.700 lebih barang naik semua itu.
gimana? Yang dimakan cuannya eh, apa balik modal? Yang nomor dua itu skim treatment untuk agent supaya jual kurang dari 1 bulan tuh gimana kalau pengalaman masnya ini? Bang Yan ini Karena profesinya apa sekarang? lo tadi katanya harga jual cuannya 20-25%. Enggak, profesi Mas Yan ini agent, developer, atau apa? Oh, saya ini apa? Pegawai swasta. Kalau kalau developer pasti paham, kalau atau peliperan pasti paham. Gak apa-apa, gak apa-apa. Siap. Enggak, saya pengen tahu breakdown-nya tadi. Kalau ambil 100% kan cuannya udah kelihatan di depan di setup 20-25%. Berarti sisanya kan 75 sampai 80 kan. Nah itu ambil barangnya di berapa persen yang dilakukan, kemudian konstruksinya berapa persen. Nah itu. Nah kalau konstruksinya ada penyimpangan di biaya bahan, itu yang diterima diaksep itu sampai berapa? Atau skenario terburuk itu bagaimana gitu loh. Siap. Yang kedua tadi itu Satu-satu ya. jual Satu-satu ya. ya Banyak banget nih. jual paling cepat 2 minggu jadi uang gimana? Skimnya untuk agentnya itu gimana? Yang caranya itu loh. Ya Ya, makasih. Siap, siap. nanti sebenarnya dibongkar ya semuanya di kelas Master Play Pro ya. Terutama membuat cash flow-nya. Jadi gambarannya gini. Kalau kita jadi gini, setiap project ini kan ada hampir 15 bisnis model dan skimnya beda-beda ya. Tapi ada menjadi acuan. Yang pertama acuannya adalah keuntungan. Keuntungan yang relatif paling aman di peliperan itu 1:1. Artinya gimana? Ketika kita beli tanah 2 juta, ideal dapat untung tuh 2 juta. Gitu, 1:1. Yang kedua, ada mengenai pembagian dari cash flow terhadap proyek masing-masing. Ini berkaitan dengan kriteria nanti dari produk yang diambil. Misalnya kita bikin mini cluster. Semakin efektivitas lahan, semakin bagus. Ya, artinya tidak ada bahan yang dibuang. Artinya tidak ada koefisien dasar bangunan yang dibuat dan tidak ada infrastruktur yang dibuat. Ini akan mempengaruhi terhadap keuntungan. Tentu saja akan lebih besar. Sangat relatif ya, 10-30% bahkan bisa lebih. Itu sangat relatif oleh beberapa faktor. Terutama faktor pendapatan dari lahannya. Semakin kita efektif dapat lahan murah makin bagus. Normalnya beli lahan itu adalah sesuai keumuman pasar. Idealnya yang bagus adalah lebih murah dibandingkan. Halo, mohon maaf laptopnya mati kembali. Idealnya lebih murah lagi. Suaranya masuk, Kang? Masuk, masuk, Coach. Yang di laptop mohon maaf mati. Idealnya beli lahan itu di bawah harga pasaran. Itu makin bagus tuh. Kalau misalnya punya uang cash. Tapi kalau bekerja sama minimal harganya sesuai dengan harga pasaran. Faktornya dipengaruhi minimal ada 5 faktor biasanya. Ya, pertama pembelian lahan, kedua itu KDB atau koefisien dasar bangunan, yang ketiga itu infrastruktur, yang keempat itu pembangunan, yang kelima itu overhead cost. Gitu. Masing-masing pembagiannya gimana? Tergantung relatif dari produk yang kita dapatkan dan bisnis prepare apa yang kita ambil. Secara umum rata-rata kalau pengen mendapatkan keuntungan yang baik adalah hilangkan yang namanya KDB, hilangkan yang namanya pembangunan infrastruktur. Sehingga fokus terhadap produksi. Fokus terhadap produksi biayanya berapa? Idealnya 20-30% dari nilai total omset. Gitu. Itu yang paling efektif. Gimana ketika terjadi kenaikan bahan dan lain-lain? Ini harusnya sudah dimitigasi saat possibility study, saat melakukan appraisal. Appraisal itu salah satunya bukan hanya menentukan harga standar yang kita beli, tapi kemungkinan keuangan yang akan kita keluarkan terhadap produk yang kita beli. Misal rumah secondary. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa menilai kelayakan dari bangunan tersebut.
gitu. Ketika proyeknya layak, maka pasti efektif. Yang kedua biasanya kita bahas di bagaimana membuat cara-cara bagaimana melakukan pembangunan yang efektif dan efisien. Ya, salah satunya yang bisa kita lakukan efektivitas dan efisiensi adalah melakukan ada lima ya yang tadi caranya. Biasanya yang paling minim adalah satu memitigasi resiko terhadap upah kerja, ya itu harus dikelirkan dulu. Yang ketiga memitigasi melalui bahan-bahan atau sumber daya atau build quality yang kita bangun. Nah ini metodenya panjang lagi yang dibahas. Intinya presentasinya seperti itu. Pertanyaan ketiga, gimana melakukan pemasaran ini bisa efektif? Sekali lagi tergantung banyak faktor, ya. Yang pertama adalah produk yang winning. Produk winning diawali dari desain yang baik dan disukai banyak market. Jadi idealisnya bukan kita, tapi adalah permintaan Mas, pasar yang banyak, Mas gitu. izin Mas, tadi pertanyaan saya gampang Mas. Tadi kan Mas ini cuma ilmu dagang Mas. Tadi kan cuannya 30%. Berarti kan sisanya 70. Mm-mm. Tinggal di breakdown aja loh Mas. Konstruksi 30% Pak. Berarti kamu tanahnya 40% gitu. Maksud Iya, saya tadi kan udah itu dibahas. iya, Masih ada yang belum maksud jalan. saya tuh biasanya itu kalau masnya tuh buat flip bagaimana gitu loh. Ya ilmu dagang biasa lah mas, kayak jual nasi goreng, Iya, nasinya tadi kan udah berapa kan. dijelasin. Kalau memang Hmm. belum jelas Kalau nanti bisa kalau kita bahas di kalau kalau konstruksi berapa persen biasanya mas? tadi udah dibahas kan? Alokasinya 30%. 30% juga ya. Terus Mm-mm. untuk scheme agentnya biasanya gimana mas supaya cepat mas? Scheme agentnya kalau saya sih kebanyakan tidak agent itu apa kedua pilihan kita. Pilihan pertama adalah ngejual sendiri. Kalau agent biasanya komisi normal. Kalau kita menggunakan konsepnya jualah. Jualah itu kita buat kayak sayembara gitu ya. Sayembara ini ditentukan nominalnya berapa di awal. Tentu saja semakin baik nominalnya semakin menarik buat agent gitu. Itu yang biasa kita lakukan kurang lebih. Persentase berapa mas biasanya dikeluarin mas? Persentase normal sih Mas. Kalau dalam komisi itu Empat rata-rata persen, 2 sampai 5%. 3,5%. Oh segitu ya. Ya, normal. Cuman bagaimana nanti buat skim-skim yang menarik. Misal kalau jualan cash itu berapa, cash bertahap itu berapa, cicilan itu berapa. Bahkan kita ada jenjangnya gitu. Jelas ya? Baik, Simpel ya? makasih. Nah, Ya, ya. Oh ini nggak dilanjut materinya berarti ya? Masuk ke sesi tanya jawab aja ya? Ya, siap, Gini siap, aja Coach Bang Yan. Wildan. Nanti kalau pengen butuh lebih lanjut di Jogja dengan Mas Alfian itu ada ininya. Nanti kita bongkar semuanya ya, cara step by stepnya. Nanti ada perbandingan kok. Bagaimana tanah, kaplingan, rumah, infrastruktur, terusnya harga di bawah 500 juta berapa yang efektif si dagingnya, terusnya yang harga 500 sampai 1 M. Itu ada perbedaannya masing-masing karena kriteria dari peliperan ini juga menentukan porsi dari masing-masing presentasi itu berbeda-beda. Tapi keumumannya gitu. kalau Keumumannya kalau yang penentuan ditanyakan, kalau penentuan harga jual supaya cepat di diskon berapa persen dari harga pasaran mas biasanya mas? kalau saya sih jarang ngasih diskon ya. Lebih baik memberikan gimmick. Kalau kita sih, yang pasti gini, kalau peliperannya temen Mas Yan itu bisa efektif dari segi pembangunan, misal oh ada KDB 20 sampai 30% normalnya, itu bisa dihilangkan, itu dijadikan diskon itu menarik. Yang kedua, jadi fokus kalau kita fokusnya bukan kepada eksternal orangnya, ngasih diskon, ngasih gimmick dan lain, tapi bagaimana melakukan efektivitas, efisiensi yang bisa kita ukur dan bisa kita atur dari dalam, gitu. Izin Ini mas, akan maksud mempengaruhi. saya bukan diskon, penetapan harga jual tuh misalnya pasaran 500, mau Mm-mm. dibuang berapa biar cepat tadi? Ya kalau di pasaran kalau saya jarang dijual kalau kalau kita jualannya yang pasti benar memang kita menganalisa pasarannya berapa yang masuk akal gitu ya. Yang masuk akal oh misal harganya 500 apakah kita jual jadi diskonnya 400 atau 300 enggak gitu juga. Bahkan kita jual rata-rata lebih
atas dibandingkan pasar, tapi value-nya relatif apa? Relatif dia itu layak gitu. Misal, kita jualan rukos. Pasaran rukos itu misalnya 700 juta. Kita jual 900 juta. Tapi tidak, kok beda 900 juta dengan yang 700? Yang membedakan apa? Oh, kita full furnish. Kita ada luas lahan yang tambahan. Kita ada fasilitas A, fasilitas B. Jadi nggak perang harga. Jadi mindset kita tuh bukan perang harga, tapi perang value biasanya di sana. Tapi yang menjadi dasarnya benar tadi kata Bang Yan. Karena kita bisnisnya peliperan, ketika kita mendapatkan kriteria lahan peliperan yang bagus, secara otomatis kebanyakan dari pengalaman yang kita buat, harga kita memang relatif lebih bersaing, kompetitif. Bisa dikatakan bahkan lebih murah. Karena kenapa? Pendapatan kita dari segi lahan udah, misal kita kriteria lahan saya nggak pakai KDB-KDB-an tadi deh, bisa ngebangunnya efektif dan efisiensi. Secara otomatis bukan mengurangi margin, tapi memang kompetitif dari segi harga. Tinggal kita memaksimalkan value. Makanya materi hari ini bagaimana bisa merubah value yang maksimal. Itu yang menjadi kata kuncinya. Gitu. Jadi relatif banget ya jualan itu strategiknya nggak melulu kalau di kami ya sekali lagi harus lebih murah dari yang sekian nggak. Kalau kita mindsetnya oh ini logis karena kita punya value ABCD yang kira-kira orang ketika dibandingkan relatif lebih efektif gitu, lebih efisien dan wajar. Kebanyakan gitu. Jadi nggak Mas, perang harga kalau sih. kalau orang menengah ke bawah itu harga itu sensitif, Mas. Jadi kalau kita harganya nggak ngasih wow ke mereka, ya mereka cek toko sebelah, Mas, gitu. Iya nggak Karena masalah. Berarti memang bukan customer ideal kita sih. ya tadi kalau Gitu. kita mainan harga murah segitu ya pasti semua cek toko sebelah, Mas. Kalau harga 1 M lebih ya mungkin nggak apa-apa. Tadi ada kolam renang, ada lapangan golfnya gitu. Hmm, 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 hmm. Makanya kita Ya, pakai jujur aja waktu Bang ya. Yan nggak pernah main di segmentasi menengah bawah ya. Dan target market kita pun berbeda gitu. Yang nggak sensitif terhadap harga. Kalau kita ya tergantung Masian. Kayak kalau saya sih menduga Masian udah punya pengalaman di sana gitu. Makanya masih mengikuti pengalaman Masian gitu. Bang Yan nih. Oke, terima kasih Coach Ya, Wildan. Kita izin iya. geser ke pertanyaan berikutnya dan Kang Alfian juga sudah gabung nih nampaknya ya. Coach Alfian. Assalamualaikum Coach Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Siap, Bang Allah. Waalaikumsalam Fauzi. warahmatullahi Sehat nih, wabarakatuh. Bang Fauzi. Sehat-sehat Coach Alfian. Wah, nampaknya masih di luar nih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, siap. Lagi ini Jogja lagi ulang tahun, jadi macet kan. Di Masya Allah. setiap sudut banyak event. Oh, Oke, Masya Allah. Siap, siap, siap. 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 Oke teman-teman, sebelum mungkin masuk ke Coach Alfian, ada juga nanti bertanya. Kita lanjutkan sesi tanya jawab atau kita berikan kesempatan Mas Alfian dulu, Coach Wildan? Mangga, mangga. Mas Alfian mau ini dulu. Mangga, mangga. Ya ini baru masuk sesi tanya jawab sih. Baru 2 orang ya. Mangga buat teman-teman yang Ya, lain. Lanjut, lanjut tanya jawab aja nanti aneh masuk kalau ada insight-insight lah. Gitu. Siap. Boleh, boleh. Tadi udah sampai mana nih bahasannya berarti? Belum sih, baru membahas tentang memaksimalkan value ya. Masya Allah. Ya, ya, ya. Mungkin sedikit sharing tentang value ya. Jadi eh, memang apa namanya value ini sangat-sangat penting ya. Value itu apa sih? Sebenarnya kalau ngomongin ya menurut customer kita itu sangat berharga. Dan memang ya value itu ya ada dua, value fisik sama value emotion atau emotional value. Nah, kalau value fisik itu memang fitur-fitur ya. Fitur-fitur yang kita punya ini value fisik. Nah, beda sama value emosional. Nah, ini memang tergantung sama segmennya. Tadi saya dengar kan ada yang mainnya di segmen bawah, ada yang mainnya
memang bermain di value ya segmen atas. Kalau kita mau mainnya itu ya di segmen yang atas itu memang mainnya udah gak ngomongin harga lagi, gak ngomongin fitur, walaupun fitur itu juga penting ya. Tapi akhirnya kalau kita ngomong menengah ke atas itu ngomongnya lebih banyak memang ke value emotional value ya. Bagaimana memang lebih ya kita masukkannya bagaimana sih kita ngemas ya produk ini punya value emotion. Ya salah satu contoh ya cara untuk mengemas value emotion ya tergantung marketnya ya. Itu memang dengan cara storytelling. Nah, storytelling ini masih masih sangat apa ya? Luar biasa untuk naikin value. Karena sejatinya kan sebenarnya orang itu nggak suka dijualin ya. Hampir semua orang itu nggak suka dijualin. Tapi semua orang itu suka kalau diceritain ya. Nah, apalagi memang ya cerita ini ya datang ya dari misalnya key opinion leader yang mereka pahami ya mempersepsikan tentang value itu. Nah, itu akan lebih lebih luar biasa. Nah, edit value ini memang kalau dalam fliperan itu jadi sesuatu yang penting karena sesuai dengan judul kita ya pada malam ini kan di ngopi ini bagaimana mengubah properti yang biasa jadi luar biasa, ya kan? Berarti tadinya memang ini value-nya biasa aja. Nah, tugas kita sebagai seorang marketers ya bagaimana mengubah properti yang biasa tadi ya di flip ya diubah value-nya sehingga value-nya naik ya. Baik value ya fisiknya secara tampilan mungkin kita ya mainnya flip renovasi rumah misalnya. Ya rumahnya dulu jelek, ya nggak desainnya nggak kekinian, fasadnya nggak kekinian, akhirnya kita flip jadi desain yang kekinian dan lain sebagainya, yang memang benar-benar fungsional. Nah, itu dari segi tampilan fisik. Yang kedua dari segi emotional value-nya, ya misalnya target market kita adalah ya tipe investor, ya kayak yang dibikin Kang Wildan itu kan rumah-rumah mini home itu kan sebenarnya untuk nembak ya tipe-tipe investor ya kan, tipe investor ya nggak ditempatin ya rumah itu di flip untuk memang dia dapetin capital gain-nya, dia dapetin ya cash flow-nya, dapat duit dari memang disewakan kembali. Dan kadang kalau tipe investor kadang memang oke okay, saya balik modalnya ya nanti ketika saya jual lagi di 5 tahun lagi. Tapi dia udah dapat ya properti yang value-nya cukup oke okay, di kawasan yang cukup cukup oke okay. Dan itu nggak mungkin didapatkan kalau ya kita main developeran ya kalau main developeran kan semakin keluar dari ring satu mau kita harus keluar dari ring satu ya. Nah tapi kalau di flip memang akhirnya kita bisa bermain tuh kalau udah lokasinya cocok, aksesnya cocok, misalnya dengan orang tuanya dekat dengan tempat apa namanya salah, apalagi di kelas menengah atas ya gitu nggak jadi masalah ya karena lokasinya udah seneng. Makanya kalau di properti kan lokasi lokasi dan lokasi, jadi itu salah satu value yang nggak bisa ditawar. Lokasi ini jadi primary ya. Dengan flipper itu emang luar biasanya kita bisa main di ring satu itu ya. Dan memang naikin value ini macam-macam sih caranya ya. Ada yang memang mainnya emang renovasi ya ngeflip, ada yang mainnya memang ngefurnish ya rumahnya, ada yang mainnya dikolaborasikan sama operator. Misalnya kalau di Jogja ini ada operator-operator kayak WeHost, kayak operator guest house gitu, atau operator-operator yang memang dia bisa naikin nilai produknya, atau ya bisa kolaborasi ini bareng ya furniture ya kayak kemarin tempat saya di Jogja dampingin developer yang dia ngefurnisnya itu ya kolaborasi dengan perusahaan furnis ya, dapat sofanya itu ya dia nggak bayar tapi dipajang dulu di situ ya. Dan dia bisa ngundang orang survei kan setiap minggu sekian nih orang survei. Nah itu bisa ngelihat furniture-nya ya. Jadi di situ furniture-nya ada harganya juga, di kitchen set dan lain sebagainya udah disiapin di situ.
Bisa dengan cara begitu. Dan memang hari ini visual jadi sesuatu yang penting ya. Makanya kalau bisa jual properti dengan furnisnya, nah itu jauh lebih value-nya lebih bisa ditingkatin, apalagi ke segmen-segmen yang memang menengah ke atas ya datang langsung bawa koper kayak gitu. Itu sih mungkin kalau dari aneh untuk apa ya masalah value ya intinya kalau kita punya apa yang diinginkan market ya value kita itu memang market fit itu akan sangat mudah ya jualannya. Makanya kita harus benar-benar nih tahu value-nya mereka nih apa ya. Apakah memang value mereka ini lokasi atau value mereka ini adalah relationship ya atau value mereka ini adalah yang dicari adalah lingkungan atau apapun itu. Nah, sebagai marketers memang ngeriset ya sebelum kita benar-benar nge-flip ya bikin visibility study ini penting. Makanya kalau nanti di workshop ya biasanya Kang Wildan ya itu kan cara dapetin hot deal lahan tuh juga uh, ngelisting dulu kan ya ngelisting dulu ya dari circle kita sendiri ya dari circle pertemanan dari circle yang lain ya dari OLX atau lain OLX ataupun marketplace ataupun apapun ya kita punya listing dulu tuh ya kan misalnya 50 dulu yang di listing ya calon tanah hot deal misalnya mau kita flip ya kita ngeriset tuh habis itu kita lihat ya SWOT-nya kelemahannya apa kelebihannya apa ya kemudian mitigasi resikonya apa dan nanti deal-dealannya paling enak tuh yang mana gitu kan. Nah, paling enak memang kalau ngeflip itu ya dapat hot deal yang memang ya eh, orang butuh duit dan bisa dikerjasamakan tuh enak tuh. Kalau butuh duit tuh ya itu kita bisa dapat properti under harga pasar gitu kan. Orang butuh duit ya udah kita tembak cash ya kan. Kita itu bisa dapat apa ya dapat other value atau tanah kerjasama juga banyak tuh Kang Wildan tuh experience-nya banyak di situ itu. Nah, memang tugas kita sebagai seorang flipper ya marketers ya kan ya itu bagaimana mengubah value tadi yang biasa-biasa saja ya menjadi yang luar biasa ya dengan cara memang riset di awal memang riset ya karena value orang tuh beda-beda tapi dengan flipper itu salah satu value utamanya udah terpecahkan. Lokasi, gitu. Lokasi itu nggak bisa ditawarkan. Jangan mau cari lokasi main jadi developeran di ring satu, yaitu tanahnya HPP-nya udah mahal duluan, ya kan? Itu udah nggak bisa ditawar. Makin makin keluar, ya, makin ke dalam, makin mahal gitu. Makanya kita harus mainnya di luar. Coba lihat developer itu, ya itu semakin lama ya habis selesai proyek ya dia tuh makin main di dalam atau makin main keluar ring pasti main keluar ring kecuali udah punya land bank makanya kalau developer yang emang udah kawakan itu dia biasanya mainnya land bank. Land bank itu ya dia udah nanti munduh proyeknya itu setelah 10 tahun 15 tahun bahkan sampai 20 tahun setelah dia beli land banknya itu sekarang DP dulu ngikat dulu ya kan dibayar langsung dulu diselesaikan dulu izinnya ya tahapan-tahapannya misalnya dia beli dari sawah itu baru diselesaikan cuma ya itu lama kan nah kalau yang pengen cepet-cepet cashnya cepet-cepet ya fliperan ya mungkin Kang Wildan bisa sharing tuh ya dari project Kang Wildan kan rata-rata ya segmentasinya cash keras sama cash bertahap ya Kang ya paling banyak ya paling bikinnya 6 bulan 8 bulan lah setahun tuh kelamaan udah kan gitu tapi cash flow-nya cepet ya cepet tanahnya juga bisa kerjasama dan posisinya juga posisi di ini ya itu sih apa namanya mungkin dari saya kita mungkin ngobrol-ngobrol aja sih tanya jawab nanti bareng Kang Wildan dan insya Allah sebenarnya kita mau ada kolaborasi ya Kang Wildan ya di Jogja ya tapi ini kayaknya kita mundur di November sekaligus roadshow-nya Kang Wildan. Kang Wildan mau roadshow di beberapa kota dan mau bikin workshop terakhir dia sebelum akhir tahun sebenarnya. Yang mana ini kelas terakhir di tahun ini ya itu bagaimana sih strategi kaya dan berkah ya melalui fliperan properti
ya yang mana memang resikonya lebih rendah daripada teman-teman main hektaran, ya, apalagi main cash flow yang panjang gitu kan. Nah, termasuk kalau teman-teman ya, karena rata-rata marketnya di sini itu cash sama cash bertahap ya, dan untuk dapetin cuan cepet ya lebih enak di sini gitu. Nah, kemudian ya kita akan juga belajar membuat nanti penghasilan yang luar biasa. Bisa disetting sih. Kalau pengen penghasilan bulanan ya bisa aja ya, pengen jual satu satu rumah sebulan kan udah jadi penghasilan bulanan lumayan kan. Untungnya rata-rata ya bisa 30% tuh kalau bener-bener digarap sendiri ya, nggak pakai kontraktor luar. Itu biasanya bisa nih sampai 30%. Tapi kalau pakai subkon, nah itu mungkin lebih rendah lagi. Ya, tapi nanti ada diajarin sama Kang Wildan. Kemudian nanti di situ di acara itu juga saya akan ngasih salah satu experience saya selama 13 tahun. Jadi 13 tahun tuh saya tuh sering ngelisting cara-cara promosi, ide-ide promosi. Kekumpulan hampir sekitar 101 ide promosi untuk meningkatkan penjualan. Mau untuk properti, mau untuk bisnis lainnya juga bisa sebenarnya. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana strategi membuat winning product yang laris di pasaran. Nah, ini kuncinya. Bagaimana kita nanti belajar design thinking untuk bagaimana melihat problem di market, ya, kemudian kita tahu apa value yang dibutuhkan diinginkan market, sehingga ketika kita ngeflip value yang kita tawarkan ke market itu market fit, ya, jadi akan lebih mudah nanti ya jualannya ya teman-teman. Dan ini harganya murah aja teman-teman. Sebenarnya harga normalnya itu 5.700.000. Udah sama hotel ya 2 hari. Cuma ya saya tahu teman-teman UMKM ini apalagi teman-teman lagi banyak yang merintis. Ya udah kemarin kita bikin untuk kita berdua ya pembicaranya. Nah, itu 3.500.000 early bird-nya. Nah, cuma buat teman-teman ya ini 20 orang pertama. Nah, ini kita kasih harga spesial 2.500.000 aja ya. Yang mana acaranya di akhir November, nanti kita kasih tahu tanggalnya. Nah, teman-teman bisa catat dulu nomornya. Nah, buat alumni yang pernah ikut kelas e-course ataupun kelas workshopnya Kang Wildan mau riset, itu nanti tinggal bayar ya operasional aja ya. Kita operasional berapa nanti tanya ke admin aja. Nanti ya nanti dapat harga spesial. Yang mana di harga spesial ini memang khusus yang udah pernah ikut kelas Flipro sebelumnya. Ya, itu nanti dapat harga spesial. Nah, buat teman-teman yang belum pernah, kita kasih harga early bird-nya 2.500.000 aja untuk 20 orang pertama. Nah, teman-teman bisa catat nomornya di 0812 2225 ya. Jadi duanya ini 4 kali 5 8.600. Monggo dicatat lagi, silakan teman-teman untuk dapat harga super spesial ya 0812 2225 8600. Catat dulu nomornya teman-teman. Nanti insya Allah dapat harga spesial, apalagi ya teman-teman yang memang alumni itu potongannya sampai 1 juta ya teman-teman gitu. Nah, silakan teman-teman ya, apa yang spesial beda daripada workshop Flipro yang sebelumnya? Yang jelas di sini ya saya ada di situ nanti. Insya Allah saya ada di situ ya, yang mana nanti ya saya juga akan banyak bahas tentang marketing, dan di sini ya berbeda lagi ya teman-teman akan juga mungkin dikasih preview sedikit ya bagaimana mini ERP-nya dari finance, marketing, operation sama sistem ERP-nya. Jadi teman-teman bisa kontrol nih kalau punya 35 proyek. Kan banyak yang bilang gini, Sinyal kayaknya Mas Alfian. keluar ya Suaranya tadi Mas ya? Alfian. Tadi keluar ya suaranya ya? Siap. Iya, iya. Udah masuk? Sudah, Oke. sudah, sudah. Ya, jadi ya. Nah, banyak orang itu yang bilang kalau fliperan ini kan capek, titiknya banyak ya. Cuma satu titik cuma 2 rumah, 3 rumah.
Ya, gimana sih cara ngontrolnya? Nah, insya Allah Kang Wildan nanti akan mendemokan tuh bagaimana cara mengontrol 35 titik project misalnya, ya, hanya lewat handphone aja. Ya, itu udah terkontrol dari sistem marketing, finance, sampai operation produksinya. Ya, itu dikontrol hanya lewat handphone aja. Nah, gitu teman-teman. Dan ini memang kita rekomendasikan buat teman-teman yang ingin ya menjadi auto sultan lah. Ya, amin, itu kan auto sultan ya. Dan ini memang eh, nanti ada kelas prakteknya juga. Nah, silakan teman-teman ya. Nanti kita ada beberapa sini udah tak kontak beberapa teman yang siap lahannya kalau mau teman-teman nego untuk teman-teman buat latihan, monggo silakan. Ada di Sukoharjo ada, di Jogja juga ada. Nah, di Solo di Bogor juga ada. Nanti dipandu sih untuk praktek ya bagaimana teman-teman bisa praktek nih. Nah, yang keren lagi teman-teman, kita ini memang besok tuh mau launching komunitas flipper Indonesia. Jadi teman-teman alumni yang punya rumah 1, 2, 3 dan lain sebagainya, itu pengen kita katalogisasi. Katalogisasi itu gimana sih? Yang mana ya proyek teman-teman ini kita bantu jualin, gitu kan? Kita bantu jualin lewat komunitas flipper Indonesia ini. Ya, jadi kita nanti bisa ngelihat nih, oh ternyata Kang Wildan ada beberapa tipik nih di Botabek, Kang Rendra ada beberapa nih di Solo sama Jogja, ini ada ini. Nah teman-teman, kalau yang memang ya mau marketingan juga boleh. Nanti kita bisa bantuin di agensiannya gitu. Cuma kalau teman-teman pengen masukin listingnya, dijualin ke ya, tim-tim penjualan kita juga boleh ya. Kita ada tim agent ya, yang ini lagi kita bentuk pasukannya. Targetnya setiap kota itu ada 100 ya 100 agent ya yang memang akan bantuin teman-teman flipper ini untuk menghabiskan produknya. Jadi ketika teman-teman bikin produk, itu langsung bisa diserap oleh para agent ini. Tapi syaratnya produknya harus winning. Kenapa harus winning? Ya kemarin saya sempat ketemu ya Kang Don Vito waktu di Jogja, ngobrol. Di Jakarta ada loh satu agent ya yang bisa ngomset 300 M ya, yang mana kalau 2,5% fee-nya ya dia bisa dapat 6 eman lah gitu kan setahun ya. Nah, kenapa dia bisa begitu tak tanya? Dari semua kunci rahasia apa yang menyebabkan dia itu bisa ini? Oh ternyata dia itu hanya menjualkan rumah-rumah yang winning, yang memang value-nya itu bagus. Nah, di sini juga kita akan ajarkan teman-teman bikin produk yang winning sehingga nanti ketika tim marketing ini jualan itu produknya udah winning gitu ya. Yang mana target saya sih di 2024 itu kita punya pasukan 1.000 agent flip pro ya di komunitas flipper Indonesia. Jadi produknya ada ya kan terkatalogisasi ya kemudian juga serapan pasarnya juga ada. Makanya aku lagi ngobrol sama Kang Wildan, Kang, ayo kita grab nih database pembeli-pembeli market kelas A yang cash sama cash bertahap. Apa nih yang bisa kita lakuin dengan komunitas ini sehingga akhirnya komunitas ini bisa jadi serapan mereka orang-orang yang memang tipenya tipe pembeli investor atau juga tipe hunian yang menginginkan solusi untuk dapat hunian di tengah kota ya tanpa harga yang mahal. Ya kalau apa namanya mereka pengen dapat akses di tengah kota, ya mau beli produk-produk Wildan Kang Fauzi. Nah teman-teman silakan catat nomor, dicatat dulu aja yang nggak punya dana bisa DP dulu karena kita masih sebulan ya. Mudah-mudahan saya doain dilancarin ya rezekinya ya untuk bisa ikut acara ini dan ini terakhir untuk tahun ini ya. Kemudian habis itu ya Kang Wildan mau fokus ngembangin di produksinya ya dan juga di marketingannya nih barang aneh gitu. Yang udah mau buka nih kayaknya di Jogja sama Bali ya, Kang Wildan. Gitu ya Kang. Siap, Masya Allah, luar biasa. Amin. Tadi aja Kang ke yang luar kota. Siap ke Bali. Siap Bali ya. Siap. Ya kalau properti termahal nomor sekarang itu ada 3 teman-teman. Jogja, Bali, pertama itu tetap Jakarta. Ya, nggak tahu nanti IKN ya. Jakarta
nomor satu tetap ya properti paling dicari ya pasarnya nasional ya. Kalau mau nge-flipper atau developeran yang pasarnya nasional itu properti di Jakarta. Yang kedua yaitu Bali. Ya, Bali. Tapi sekarang udah mulai nih tergeser ke Jogja. Karena Jogja ini udah lumayan luar biasa. Cuma di Jogja kalau main developeran agak susah, banyak Sultan Ground kan. Mainnya di ring 2, ring 3. Kecuali udah punya land bank cukup lama. Ya biasanya paling oke memang di flipperan. Ya kemarin sempat kita podcastan bareng Ko Ferry dari Raywet ya. Nanti tak share sih sama teman-teman Flipro di sini. Kang Ferry aja itu belum pakai digital marketing, jualan di Jogja. Ya, itu dia listingannya ada 1.000 listing. Setahun itu bisa ngelisting 1.000 rumah. Ya. Itu bisa jual 100 rumah per tahunnya. Ya. Lumayan tuh 100 rumah kan ya komisi 2,5% berarti 3 M dia dapat tuh, ya kan? Nggak punya produk sendiri dan itu belum main digital marketing loh, baru main rontekisasi, pakai rontek, pakai spanduk, pakai rontek sama ya deng murni lah gitu. Itu belum main digital marketing, baru mau main digital marketing ketemu aneh ya. Baru mau tahun ini nih nge-set up tahun 2023, baru 2004 baru mau main digital marketing untuk nge-grab database. Cuma sebelumnya nggak main. Dan itu bisa gitu teman-teman. Nah itu menarik, makanya 3 kota ini jadi kota yang menarik. Setelah 3 kota ini mungkin kita bisa keluar negeri ya. Amin. Kemarin waktu ngelihat podcastnya Deddy Kobuser ya, itu ada yang nge-flip loh sampai ke Australia, orang Indonesia, dan sukses di sana, nge-flip, nge-flipperin di Australia aja. Oh, insya Allah. Di Ya, luar negeri itu sih potensinya Kang banyak kan? Wildan, menarik lah. Siap. Ya, Iya, iya. iya, Udah iya, ada iya. mulai tawaran sih ke luar negeri, Kang. Malah di sana lebih banyak potensi yang bisa Siap, dikembangin. main kan. Nah ini Kalau di luar negeri, Kang, siap. itu udah ribuan, Kang. Udah ribuan unit Masya satu Allah. orang. Main fliperan loh, satu biji. Udah ada banyak yang berhasil gitu. Cuman di Indonesia memang Ya, flipper ini belum populer ya. ya. Bahkan kalau di luar Fliperan negeri ini itu, kalau di Indonesia kan, memang masih di mhm, mata. Karena orang nggak familiar ya dengan istilah fliperan. Ya, ya jadi memang di sini familiarnya itu developeran. Ya, cuma kan betul. developer tuh ya mainnya juga resikonya tinggi, gede juga, dan rata-rata juga orang pengennya KPR-an panjang kan di situ. Ya, kecuali emang main developeran rumah premium. Ya, itu juga lumayan kan modalnya juga. Ya mau nggak mau kalau mau main yang dapat rumah-rumah yang bagus-bagus premium dengan desain-desain kekinian, ya ngeflip, ya kan? Ya, ngeflip itu jadi solusi apa ya, akses lokasinya nomor 1 gitu kan, desainnya kekinian sesuai yang selera market gitu, dan konsumennya rata-rata kas-kasan sama kas bertahap gitu sih Kang. Nah, makanya buat Siap, siap. teman-teman ayo ikut event yang di Jogja ya, catat nomornya aja dulu deh ya. Jangan pesimis nggak punya dana, aduh aku nggak ada dana, jangan, optimis dulu aja, dimudahkan rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Catat di Allah. 0812 225 8600, di screenshot aja. 20 daftar pertama 2.500.000 aja ya Kang gitu. Dan buat alumni biar ya rame ya, silakan nanti dapat harga spesial, ganti operasional aja, karena emang alumni Flipro ini spesialnya gitu. Acara-acara kita yang lain itu ya bayar operasional aja, nanti kayak kasih harga HPP ya kita ya monggo mau dilebihin sedikit boleh gitu. Gitu sih. Siap. Makasih banyak Mas Alpian, luar biasa dahsyat ya. Nanti Mas Alpian yang bikin spesialnya adalah Mas Alpian yang ngisi nih, terutama tentang kemarketingan. Nah, ini kan master marketing ya. Insya Allah. Gimana kita lanjutkan atau dicukupkan Ini Mas habis Fauzi? closing 2 Kang nih. Closing. Oi, Monggo Alhamdulillah, monggo. dahsyat. Luar biasa, luar biasa. Oke, terima kasih Coach Alfian dan Coach Wildan malam hari ini atas waktunya ya. Jadi buat teman-teman yang malam hari ini mungkin masih gegana ya, galau, grogi dan merana.
boleh gabung di kelas Jogja. Jadi kita nanti kupas tuntas mengenai kemarketingan dan juga bisnis model ya teman-teman yang bisa menjadi option. Tadi kan banyak pertanyaan nih ya, sepertinya masih perlu kita diskusi mengenai menentukan segmentasi market. Nah tentu kalau bicara bisnis properti karena ada journey-nya, jadi tidak bisa selesai 1 jam atau 2 jam ya teman-teman. Jadi kita harus kupas secara intensif selama beberapa hari dan nanti insya Allah kita akan fasilitasi ya. Ada yang bertanya bagaimana market-market yang sifatnya mungkin menengah ke bawah dan yang lain perbandingan yang seperti apa. Maka nanti kita akan kupas nanti di acara di Jogja. Mungkin kita cukupkan Coach Wildan dan Coach Alfian karena sudah jam setengah 10. Barangkali Coach Wildan dan Coach Siap. Alfian juga ingin istirahat. Izin tanya sama Mas Alfian bisa ya Mas? Satu pertanyaan sih. Dari siapa nih? Bang Ian Dari ya? Pak Ian. Oh Ya. iya, Bang Ian. Siap, Siap Kak. Saya domisili di pengen mana nih Bang Ian ketemu ya? sama Mas Alfian nih pakar marketing ini. Luar biasa. Harusnya ini grup Ciputra semua Rekon ini, aduh, ambil jasanya konsultan sama Mas Alfian ini karena pakar. Mereka udah ada kontraknya, Bang. Oh sudah ada ya? Oh hebat berarti. Tinggal cari sukses story-nya aja. Biasanya mereka Pertanyaan kemarin saya tuh itu, ya, pertanyaan saya itu tadi untuk segmen menengah ke atas itu ya, atau ke atas ya. Tadi disebut storytelling ya. Menurut saya itu kalau nggak salah orang kaya itu lebih well informed ya. Dia akan lebih cerewet. Dia tahu full furnish HPL sama marble sama granit. Kemudian dia tahu ngitung dulu nih harga berapa. Dan dia kasih proposal penawaran mungkin ke orang sekarang bilang harga sadis. Itu gimana itu pendekatan bayar harga gas sama harga 6 kali bayar Mas. Makasih Mas. siap. Memang di segmen ini aku habis closing yang bulan lalu ini 2 cash ya. Ya bertahap lah 1 tahun lah. Nggak sampai dia nggak sampai setahun. Intinya dia di 1 M itu segitu. Nah rata-rata memang mereka ini adalah tipe ini yang di Jogja ya. Ya itu tipe investor memang. Tipe investor yang memang benang merahnya sih dua-duanya ini punya anak kuliah di Jogja ya. Dan mereka itu biasanya memang bicaranya capital gain ya sama capital gain sama cash flow ya. Nah, pada waktu itu aku pakainya storytelling sih. Ya, pendekatannya sama tim tuh ya. Storytellingnya itu memang ini kisah nyata ya. Kisah nyata kuliah di UGM terus bapaknya pengen nyari rumah pada waktu itu ya. Habis itu ya dapatlah rumah harga 1 M. Nah 5 tahun setelah dia lulus kuliah ternyata udah ada tuh yang mau nawar ya 4,5 M. Balik modal dong ya kan sebenarnya, tapi akhirnya nggak jadi dijual. Dan itu memang terjadi di beberapa titik ya di daerah Jogja. Nah kemudian kita juga undang orang apresial yang mana dia memang waktu itu bisa tahu nih rata-rata kalau di sekitar sini itu kenaikannya berapa. Oh ternyata di sekitar sini rata-rata karena ini mau ada exit tol dan lain sebagainya di Jogja per tahun itu kan berarti kalau dia beli properti 1 M ya itu 5 tahun lagi udah 2 M lah ya paling nggak naik turunnya segitu. Nah ini kan jadi satu yang menarik dan memang kalau tipe investor itu nanti settingan harganya emang kita kan jualnya kan 2 unit naik terus tuh karena ini kan mini cluster ya setiap 2 unit ya itu naik terus nah mereka suka tuh kayak gitu jadi dalam setahun tuh kita udah naikin terus ya harganya 2 unit terjual naik 2 unit lagi terjual naik 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 dan lain sebagainya. Nah memang pendekatannya itu memang kita ya di tim kita ya itu kita pakai pendekatan sederhana sih sebenarnya. Hampir semua orang bisa ya. Kita pakai pendekatannya memang kepo, PDKT, ya baru kita penawaran dan closing. Ya, jadi kalau kita udah punya listing data market class A ini, ya jadi kan kita biasanya memang nembaknya ngiklannya. Iklan. Dari iklan itu kita ada tim telemarketing. Telemarketing itu gali ya orang yang punya daya beli. Nah, yang punya daya beli itu kita digali dulu
dia apa. Nah, setelah kita tahu dia punya daya beli, baru ya kita tim itu ngelakuin yang namanya kepo dan PDKT. Ya, kepo itu ya kita kepoin sosial medianya dia apa dan lain sebagainya. Bahkan pendekatannya ya tim itu sampai datang ke rumahnya dia. Kalau memang ya memang dia ini prospek banget. Kita itu sampai datang ke rumahnya dia ya. Datengin ke rumahnya dia. Nah, di situ tapi kita udah kepo duluan informasi tentang dia. Nah, baru di situ kita melakukan PDKT. Nah, PDKT ini ada dua, offline sama online. Kalau online kita, ya kalau dia punya media sosial, ya kita kepoin media sosialnya dia, terus kalau dia punya status, ya kita komen dan lain sebagainya, itu kepo yang di online. Atau dia punya status WA, kita selalu komen di situ. Nah, kemudian PDKT yang berikutnya, itu memang kita banyak-banyak mendengar. Nah, gimana caranya kita bisa banyak mendengar? Banyak kan sales tuh banyak bicara ya. Nah, itu fake itu gagal kalau banyak bicara. Biasanya emang mereka banyak bicara, nah, makanya kita banyak banyak mendengar. Nah, disinilah kemampuan kita memang harus punya kemampuan untuk bertanya. Nah, bertanya dan menggali apa keinginan mereka. Cuma memang yang namanya nego sadis itu jelas. Orang punya duit tuh pasti nego. Kadang yang dinego tuh fasadnya juga yang dinego gitu. Kalau perumahan, waduh, fasadnya dirubah kan jadi jelek. Tapi rata-rata gitu tuh. Apalagi kalau mini cluster kecil-kecil itu fasadnya berubah itu. Pokoknya dia custom seseneng dia ya. Jelas karena emang kalau kita ngelihat ya jurus-jurus yang dilakukan Sumarekon kemudian juga Ciputra itu kan di awal project mereka jualnya ke tipe-tipe investor yang mana sebelum launching itu udah habis duluan, pas launching itu udah ini di booking yang namanya tipe investor ya dia itu beli di awal project. Kalau di awal project ya nego sadis itu jelas dan sebagainya. Cuma memang ya itu nggak jadi masalah sebenarnya, masalah nego-nego yang lain sebagainya. Yang penting kan kita dapat cash keras dan sebagainya. Kadang juga emang kalau memang mereka itu ya orangnya itu kan nggak semua ya orang itu gini ya, detail tentang tadi memang ada tipe-tipe yang memang detail. Tapi kalau yang dia ngelihat furniture udah bagus seneng gitu, nggak mesti detail juga banyak pak. Ya nyatanya kemarin juga mereka itu nggak nanya ini furniture HPL-nya apa dan lain sebagainya. Udah seneng aja konsepnya ya beli aja gitu. Ini di lapangan ya real yang habis closing bulan lalu lah itu real ya nggak begitu malah nggak begitu detail masalah ini pakai hebel atau pakai apa ini pakai ini nggak begitu malah dia tuh ini konsepnya apa mas gini kan kemudian dia udah ngeliat furniture udah seneng anaknya seneng yang disukai itu anaknya seneng terus dia juga saya ceritain tentang bagaimana Jogja dan potensinya Jogja ini ternyata wisudanya kayak UI UGM itu 4 kali wisuda berarti 3 bulan sekali ada orang yang datang ke Jogja untuk wisata dan ya hotel-hotel pada penuh biasanya nyarinya emang guest house dan ini punya fungsi kalau nggak dengan huni bisa untuk disewakan kita kasih tawarkan ini kita ada beberapa partner temen yang biasanya ngoperatorin juga ya guest house monggo dipakai boleh ya kita ngasih solusi kayak gitu sih untuk yang market kelas A gitu itu pengalaman saya begitu sih ya di closing kemarin nih baru aja gitu menjawab kan gitu. Halo masih masuk suara saya? Ya, terima kasih Mas. Ya, terima Terima kasih. kasih Coach Siap. Alfian, Bang Ya. Yan, Tapi dan menurut saya Coach sih Wildan. konsumen model itu mungkin satu dari Siap. Oke. Baik teman-teman, Coach Wildan mungkin ada tambahan atau kita cukupkan malam hari ini? Cukup kali kan? Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di acara series berbagi kita. Insya Allah kita laksanakan secara rutin ya di 1 minggu sekali ya teman-teman atau setiap minggu. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan insight atau sekadar sharing ya teman-teman atau mungkin teman-teman yang ingin berdiskusi, kita kasih kesempatan mengangkat tema juga ya, Sudan ya. Artinya adalah sarana berbagi kita ya, tidak hanya harus atau kami yang menjadi narasumber, boleh teman-teman juga kalau ingin berbagi insight pengalaman. Boleh. Kan dulu biasanya alumni-alumni flipper, alumni-alumni flipper yang biasanya Alumni
kita undang untuk menceritakan bagaimana perjalanan bisnis propertinya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di kelas spesial Coach Wildan dan juga Coach Alfian di Jakarta yang insya Allah kita akan selenggarakan di bulan November ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesempatan untuk terus bertumbuh, belajar, dan berkembang bersama. Kita tutup pertemuan kita atau webinar kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallah. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu banyak Ayu, teman-teman. Pak Mohon maaf Santri, yang belum bisa dijawab Bang semuanya. John, terima kasih, Kita Pak masuk ke Stephen. sesi selanjutnya ya. Semuanya Ini terima tadi kasih. direkam nggak, Mas? Direkam, Gus. Oh iya, silakan nanti buka rekamannya di YouTube Lipro Official ya.